Secara permainan, saya pribadi jujur sebagai pelatih malu. Saya tidak begitu suka dengan jalannya laga, tetapi saya bersyukur kita bisa lolos. Akhirnya kami menyusun taktik untuk bertahan di area sendiri, lalu merebut bola dan melakukan serangan balik. Akan tetapi, kita bisa lihat Australia pun tidak mau menyerang, ujar Nova Arianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Alhamdulillah lur ya, Indonesia Timnas Indonesia U17 lagi malam melawan Australia, berakhir imbang dengan 0-0. Tapi lur, dalam pertandingan ini ada yang bikin kita kurang greget lur ya. Reaksi gila legenda Malaysia lihat strategi Timnas Indonesia, akui malu lihat permainan Timnas Indonesia. Karena mungkin 20 menit sekian gitu lur, permainan Indonesia tidak ada yang menyerang dan juga Australia hanya mengoper-ngoper bola di wilayah pertahanannya tanpa ada penyerangan dari Indonesia seperti permainan settingan lur ya. Gimana berita kelanjutannya? Langsung saja kita cek video sama-sama. Check it out. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengaku malu dengan permainan dalam pertandingan melawan Australia. Ya, duel pamungkas di grup kualifikasi malam tadi berakhir imbang 0-0 yang meloloskan kedua tim ke putaran final Piala Asia U17 2025. Saat menghadapi Australia, terjadi hal aneh selama sekitar 20 menit terakhir, di mana pertandingan seolah-olah terhenti karena bola hanya dimainkan di sekitar pertahanan Australia. Para bek Australia hanya mengoper-ngoper bola di antara mereka tanpa menyerang ke wilayah Indonesia. Sementara para pemain Indonesia pun tak terlihat berupaya merebut bola dari Australia. Sosok yang juga sebagai asisten Sintayong itu mengaku mendapatkan kabar saat jeda pertandingan jika timnya seri saja sudah lolos. Secara permainan, saya pribadi jujur sebagai pelatih malu. Saya tidak begitu suka dengan jalannya laga, tetapi saya bersyukur kita bisa lolos. Akhirnya kami menyusun taktik untuk bertahan di area sendiri, lalu merebut bola dan melakukan serangan balik. Akan tetapi, kita bisa lihat Australia pun tidak mau menyerang, ujar Nova Arianto. Terlepas dari itu, juru taktik berusia 44 tahun tersebut mengapresiasi performa para pemainnya selama kualifikasi. Nova menyebut skuadnya sudah bekerja keras sejak Februari 2024, di mana mereka melakukan pemusatan latihan di Yogyakarta, lalu mengikuti Piala AFF U16 di mana Indonesia merebut peringkat ketiga, kemudian TC di Bali, Spanyol dan Qatar, sekaligus menjalani beberapa uji coba di sana hingga Oktober 2024. Saya mengapresiasi pemain karena tidak mudah, mereka harus meninggalkan sekolah cukup lama, namun semua akhirnya terbayar dengan lolos ke Piala Asia, jelas Nova Arianto. Keberhasilan Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2025 yang akan digelar di Arab Saudi pada 3-20 April mengikuti kesuksesan Timnas Senior dan Timnas Indonesia U20 yang juga melakukan hal serupa. Salah satu legenda sepak bola Malaysia yaitu Safi Salih mengaku terkesima dengan kebijakan Timnas Indonesia menggunakan pemain-pemain U23 di Piala AFF 2024. Ya, PSSI sejak jauh-jauh hari mengumumkan Timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang diproyeksikan ke SEA Games 2025 pada Piala AFF 2024. Hal itu dilakukan guna mematangkan persiapan. Timnas Indonesia masih akan dilatih oleh Sintayong pada ajang tersebut. Hanya saja mayoritas pemain akan berusia di bawah 23 tahun sebagai pemantapan menuju SEA Games 2025 di Thailand. Langkah tersebut dilihat Safi Salih sebagai hal yang bagus. Ia mendesak PAM untuk meniru kebijakan serupa di Timnas Malaysia pada Piala AFF 2024. Kalau saya pakai skuad U23 untuk memberikan exposure dan kami punya target lebih besar yaitu Piala Asia dan Piala Dunia. Jadi turnamen ini untuk memberikan paparan kepada skuad U23, ujar Safi Salih. Timnas Malaysia sendiri tergabung di grup A Piala AFF 2024 bersama Timnas Thailand, Singapura, Kamboja, dan Timur Leste. Peluang untuk lolos ke semifinal terbuka lebar. Maka dari itu Timnas Malaysia akan memulai banyak keuntungan jika menggunakan skuad U23. Harimau Malaya Muda bakal jauh lebih teruji di turnamen yang kompetitif. Apalagi Piala AFF 2024 tidak masuk dalam agenda FIFA sehingga klub tak wajib melepas pemain. Mereka tentu lebih rela jika pemain-pemain U23 mendapatkan jam terbang di tim nasional ketimbang tak terpakai di klub. Patut dinantikan apakah Malaysia berani mengikuti jejak Indonesia atau tidak.
sebab Liga Super Malaysia 2024-2025 akan memasuki waktu rehat ketika Piala AFF bergulir. Akhir-akhir ini PSSI membahas soal wasit yang tidak netral selama pertandingan yang dilalui timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Belum terlupa dari ingatan semua supporter timnas Indonesia termasuk PSSI bahwa skuad Garuda dicurangi wasit saat melawan Bahrain beberapa waktu lalu. Perilaku curang wasit Ahmed Alkaf membuat timnas Indonesia gagal mendapatkan kemenangan pertamanya di babak kualifikasi Piala Dunia. Usaha skuad asuhan Sintayong mempertahankan skor 2-1 hingga akhir pertandingan dihancurkan oleh keputusan wasit yang tidak menghentikan laga meski waktu telah berakhir. PSSI sebelumnya sudah mengirimkan surat ke AFC dan FIFA yang memprotes soal keputusan wasit di pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain itu. Kini ya Lur, ya pertandingan antara Australia dan Indonesia U17 lagi malam itu seperti disetting, jadi membuat tim-tim lainnya agak cemburu atau curiga Lur ya. Harusnya permainan nggak seperti itu, tetap harus menyerang dan menciptakan gol agar semua pertandingan itu berjalan dengan fair dan adil, nggak ada salah sangka dari pemain atau tim lain Lur ya. Kita lanjut. PSSI kembali akan pasang badan untuk melindungi skuad Garuda, khususnya untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang akan datang. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan pihaknya akan menyampaikan kepada AFC bahwa wasit yang diturunkan ke lapangan harus dijamin kenetralannya. Yang mengatakan masyarakat Indonesia sebagian besar sangat memperhatikan sepak bola, apalagi timnas senior. Jika ada yang tidak adil dalam suatu permainan dan merugikan skuad Garuda, maka sudah jelas masyarakat akan marah. Oleh karenanya AFC ataupun FIFA harus bisa menjamin wasit yang memimpin pertandingan tidak memihak pihak manapun. Benar, itu harus seleksi banget ya. Ketidaknetralan wasit yang memimpin ketika Indonesia bertanding akan membuat nuansa tidak baik antara kedua negara. Masyarakat kami, supporter dukung sepak bola, jangan coba-coba mengirim wasit tidak netral, mengirim wasit yang tidak baik. Masyarakat kami sangat cepat merespons sepak bola untuk menghindari ketidaknyamanan antara negara kami dan negara asal wasit berasal dan federasi kami ke AFC. Jelas Yunus Nusi. Benar itu. Bagaimanapun wasit dalam pertandingan sepak bola itu harus adil Lur ya, jangan memihak kepada suatu tim. Karena Indonesia itu adalah sebagian besar rakyat Indonesia yang pecinta bola dan sangat mengamati sepak bola dunia atau Indonesia Lur ya. Jadi walau ada sedikit pun dari wasit yang tidak adil, pasti kami supporter atau netizen Indonesia pasti tahu dan pasti akan menyerang. Bek timnas Indonesia J.I.J memberikan respon tak terduga pasca ban kapten yang biasa ia kenakan diberikan ke Asnawi Mangkualam saat laga kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia. Sebagaimana diketahui, J.I.J dikenal sebagai kapten timnas Indonesia sejak bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bek berusia 24 tahun itu pertama kali ditunjuk sebagai kapten saat skuad Garuda menghadapi Arab Saudi dan berlanjut hingga laga kontra Australia dan Bahrain. Namun saat timnas Indonesia melakoni laga keempat grup C melawan Cina, ban kapten yang biasa melingkar di lengan kiri J.I.J berpindah ke lengan kiri Asnawi Mangkualam. Hal ini tak lepas dari keputusan Sintayong yang menunjuk Asnawi sebagai starter di posisi wingback kanan. Di samping itu, Asnawi sendiri merupakan kapten utama timnas Indonesia pilihan Sintayong bersama dengan Jordi Amat sebelum datangnya J.I.J. Hal ini pun menuai perdebatan di kalangan pendukung timnas Indonesia. Banyak yang menilai jika J.I.J jauh lebih layak dan cakap sebagai kapten karena jiwa kepemimpinannya. Di tengah perdebatan itu, manajer timnas Indonesia Sumarji membeberkan respon J.I.J pasca ban kaptennya dicopot dan diberikan ke Asnawi. Hal ini diungkapkan Sumarji saat Esko PSSI Arya Sinulinga bertanya apakah J.I.J tersinggung usai ban kaptennya diberikan ke Asnawi. Siapa sangka, bek Venezia itu justru tak tersinggung dan dengan ikhlas memberikan Asnawi kesempatan untuk kembali menjabat sebagai kapten. Sumarji memaparkan jika J.I.J punya jiwa nasionalisme yang tinggi dan punya jiwa kepemimpinan yang mumpuni. Bahkan, Sumarji menyebut dirinya tak segan bertanya kepada J.I.J soal cara agar pemain timnas Indonesia kompak. Saya tanya langsung sama J, kamu gimana? Kaptennya Asnawi. Oh gak apa-apa mas, kita kasih kesempatan Asnawi. Saya aja tanya ke dia gimana caranya bisa kompak. Leader top, saya banyak belajar sama dia. Jelas Sumarji.
Sontak saja kedewasaan JIJ itu membuat banyak pendukung timnas Indonesia kagum dengan sosoknya yang juga punya kualitas mumpuni sebagai palang pintu pertahanan skuad Garuda. Luar biasa ya jiwa nasionalismenya. Sintayong senyum atau punya luar biasa. Ragnar Oratmangun kembali menjadi sorotan di kancah sepak bola Belgia. Pemain timnas Indonesia ini berhasil mencetak gol perdananya bersama PSV Dender meski timnya harus mengakui keunggulan KV Mechelen dengan skor telak 2-5. Tampil sebagai pemain pengganti, Ragnar Oratmangun menunjukkan kelasnya dengan melepaskan tembakan keras yang bersarang di gawang lawan. Gol indah ini tercipta setelah ia menerima umpan matang dari rekan setimnya dan dengan tenang menaklukkan kiper lawan. Meskipun hanya bermain selama 20 menit, statistik Ragnar Oratmangun terbilang impresif. Ia berhasil mencatatkan 11 sentuhan bola dengan tingkat akurasi umpan 100%. Selain itu, 2 tembakan yang ia lepaskan semuanya tepat sasaran, termasuk gol yang ia ciptakan. Performa gemilang Ragnar tentu saja menjadi angin segar bagi PSV Dender. Pelatih tim pun berpotensi mempercayakannya sebagai starter pada pertandingan berikutnya. Selanjutnya, PSV Dender akan menghadapi tantangan berat saat bertemu Zulte Waregem di babak 32 besar Piala Belgia. Bukan hanya di level klub, Ragnar juga menjadi sosok penting bagi timnas Indonesia. Sejak debutnya, ia telah menyumbangkan 2 gol dari 7 penampilan. Keberhasilannya di level internasional semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain muda berbakat Indonesia. Dengan penampilan konsisten yang ia tunjukkan, Ragnar Oratmangun semakin mencuri perhatian pencinta sepak bola tanah air. Ekspektasi tinggi pun dialamatkan kepadanya untuk terus berkilau di kancah sepak bola Eropa. Luar biasa ya. Ini berarti pemain Indonesia yang main di Eropa lur ya. Sebenarnya Indonesia nih banyak sekali pemain-pemain luar biasa lur ya untuk menandingi pemain-pemain luar negeri yang juga berkelas. Banyak sekali pemain Indonesia yang dibeli oleh pemain luar negeri untuk bermain di sana lur. Tapi dengan video ini gue dapat kesimpulan dari pemain U17 harusnya jangan seperti itu mainnya. Main sportif aja seperti biasanya. Kalau misalnya memang bisa menang, lanjutkan masukkan gol dan menangkan pertandingan. Jangan sama dengan Australia mulu waktu. Mentah-mentah mereka sudah tahu walaupun seri mereka 2 tim ini akan lolos ke final, tapi jangan seperti itu lur ya. Itu adalah nantinya bikin cemburu atau bikin kesel klub-klub bola lainnya yang akan bertanding, yang berharap pertandingan antara Australia dan Indonesia ini salah satu ada yang menang. Tapi berakhir dengan 0-0 itu dengan permainan seperti itu jelek ya. Wajar kalau misalnya banyak pemain atau tim-tim lain menghina atau mencemooh Indonesia dan Australia di pertandingan tadi malam. Gimana pendapat kalian lu dengan video ini? Tolong kita komentar sama-sama di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.